Menyusuri sejarah CB Indonesia membuat catatan mengenai sejarah berdirinya CB Indonesia, ibarat memotret masa lalu yang kusut. Namun sejatinya dari masa lalu kita bisa mengurai untuk mengambil hikmah sekaligus sebagai bahan refleksi untuk kemajuan masa mendatang. Berdirinya CB Indonesia tak terlepas dari serangkaian sejumlah peristiwa yang melingkupinya dan tidak berdiri tunggal. Seperti kita ketahui, Jawa Timur adalah basis bagi pecinta motor CB. Keberadaan klub CB di Jatim maupun di Jateng sejatinya sudah ada sejak 2 dasawarsa lebih. Klub tersebut adalah CB Nganjuk, MCBC Malang, maupun SCBC Semarang. Bahkan beberapa klub lainnya di Jatim usainya mendekati 20 tahun. Suburnya klub CB di Jatim rupanya telah memberikan warna gairah bagi perkembangan persebean di tanah air. Di Jatim sendiri dari perkumpulan klub CB di tingkat kabupaten kemudian makin lama makin membesar menjadi kumpulan tingkat daerah regional dengan berdirinya CB Regional Jawa Timur. Bahkan salah satu agenda rutinnya adalah Jambore Regional CB Jawa Timur. Beberapa agenda Jambore Jatim yang pernah digelar yakni pertama digelar Jambore di Nganjuk, kemudian Jambore 2 di Kediri, Jambore 3 dilaksanakan berupa touring dari Surabaya menuju Sarangan lewat Malang, Jambore 4 di Watuolo Jember, kemudian Jambore Regional 5 di Kalibendo Banyuwangi 21 sampai 22 Februari 2004 dan Jambore Regional 6 di Sarangan Magetan pada tanggal 30 sampai 31 Juli tahun 2005, yang kemudian tahun berikutnya Jambore Jatim expand hingga ke Bali. Sekedar memori, dalam merapati acara Jambore di Balai Desa Sarangan Magetan yang dipimpin Ketua CB Regional Jawa Timur Bapak Hendro dan didampingi Sekretaris Brojonggo ini menetapkan Jembrana Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan Jambore CB Regional Jatim yang kemudian disepakati nama Jambore Regional CB Jatim adalah Jambore Motor CB se-Jawa Bali. Jambore Jatim boleh dikatakan ekspansi hingga ke Bali ini menjadi kisah sendiri, bahkan di satu sisi menjadi kontradiktif atas munculnya ide pembentukan sebuah klub CB baru untuk menandingi CB Regional Jatim. Pra CB Owners Indonesia, Jambore CB se-Jawa Bali di Gor Kresna Jepara Jembrana Bali bisa dikatakan sebagai letupan sarana munculnya CB Owners Indonesia skala nasional. Hal ini dimaknai sebagai bentuk perlawan atas CB Regional Jawa Timur. Dalam Jambore CB se-Jawa Bali di Jembrana ini, terdapat konflik internal di wilayah Jember Jatim, namun imbasnya dibawa ke Jembrana. Perselisihan antara Black CB Jember dan CB Otomotif Jember ini memuncak hingga terjadi pengusiran terhadap Black CB Jember di acara Jambore tersebut, yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak CB Tapal Kuda, CB Ekskari Sedenan Besuki, di mana dalam konflik itu, CB Otomotif Jember mendapat dukungan dari CB Tapal Kuda. Sebelum hari H, kepada panitia, pihak CB Tapal Kuda mengancam tidak akan hadir jika panitia tetap mengundang CB Black Jember yang diketuai Sulis dengan sekretarisnya Jari. Dan kenyataan panitia tetap mengundang mengingat semua klub CB adalah saudara. Sore hari pada hari H, ternyata CB Black Jember datang ke lokasi acara yang mendapat respon penolakan dari CB Tapal Kuda. Sehingga sore itu digelar rapat dengan menghadirkan pengurus CB Jatim, pengurus CB Tapal Kuda dan pihak panitia, dalam hal ini CB Jembrana. Dalam rapat yang difasilitasi CB Jatim itu rupanya tidak membuahkan hasil. Pihak CB Tapal bersikukuh meminta panitia menolak mengusir CB Black Jember dari lokasi acara.
Dengan ancaman jika tidak, maka hari itu juga pasukan CB Tapal Kuda yang jumlahnya ratusan personil ini meninggalkan acara. Namun pihak panitia bersikukuh tidak akan melakukan pengusiran. Melihat situasi seperti itu, CB Black Jember dengan jiwa besar akhirnya mengalah dan memilih meninggalkan lokasi acara. Dan terpaksa sekitar 50 personel CB Black Jember bermalam di berbagai tempat, di antaranya bermalam di tempat Bromanang anggota CB Jemberana. Malam hari, di sebuah hotel dekat lokasi acara telah berkumpul para pimpinan CB, di antaranya Sulis dan Jerry dari CB Black Jember, Brohani Ketua MCBC Malang, Sinyo CB Pasuruan dan belasan orang lainnya hadir di hotel tersebut. Kehadiran mereka ini tak lain sebagai bentuk simpatik dan toleransi atas pengusiran CB Black Jember. Ujar Hani KMCBC yang prihatin atas pengusiran CB Black Jember ini. Seingat saya Hani gitu geram atas tindakan arogan. Sehingga alternatif untuk membuat klub baru baginya adalah cara terbaik. Sehingga gagasan Brohani memberi support atas berdirinya klub tandingan. Dari obrolan yang terjadi malam itu, memang dipenuhi suasana emosi yang tak terbendung, hingga muncul wacana untuk membuat organisasi klub baru yang lebih besar. Kekecewaan teman-teman ini memang ditujukan terhadap CB Regional Jatim yang dinilai tidak bisa menetralisir keadaan klub di bawahnya, termasuk menengahi masalah saat Jambore di Jemberana saat itu. Namun malam itu teman-teman belum menemukan nama dan bentuk organisasi klub CB dimaksud. Wacana membentuk organisasi CB tingkat nasional itu kemudian menjadi agenda utama untuk dibahas dan dimantapkan lagi di Malang dan Batu. Dengan menindaklanjuti beberapa pertemuan diantaranya di Balai Kambang Malang dan pertemuan di Batu di Villa Songgoriti tanggal 9 Oktober tahun 2006, termasuk mengangkat Mbah Jo sebagai KCB Owners. Selain pimpinan klub dalam acara pertemuan di Songgoriti itu hadir juga Mbah Jo, Kang Endun dan Pak Toyo, jelas Sinyo CB Owners Pasuruan. Monumental dari sejarah CB Owners ini dibuktikan dengan diselenggaranya Jambore Nasional CB Owners Indonesia di Jember Jatim 21-22 Juli tahun 2007. Yang dihadiri bukan hanya dari Jatim namun dari berbagai daerah diantaranya Jateng DIY, Jabar, Sumatera dan Bali dan Lombok. Bahkan dalam acara itu juga terdapat rapat yang dipimpin Mbah Jo sebagai pimpinan CB Owners dengan berbagai agenda. Namun lantaran pembahasan materi terlalu lama dan perlu waktu lebih intens menyangkut organisasi sehingga rapat tidak menghasilkan sesuatu yang rencananya beberapa materi akan dibahas lebih lanjut. Dan ternyata pembahasan lebih lanjut tersebut dilaksanakan di Surakarta, tepatnya di Pendopo Alun-Alun Utara, Keraton Surakarta pada tanggal 17 November 2007. Pra-CB Indonesia. Momentum pertemuan di Surakarta yang dihadiri perwakilan CB dari Bali, Jatim, Jateng DIY dan Sumatera saat itu merupakan cikal bakal berdirinya CBI. Dalam pertemuan di Surakarta itu sejatinya untuk membahas rancangan ADART, namun bahan AD tanda hubung ART yang disodorkan oleh Bro Immanuel dari CB Denpasar ke Mbah Jo untuk diperbanyak ternyata tidak diberikan sepantia. Sehingga pembahasan pun berlanjut terhadap pergantian nama CB Owners Indonesia. Bahkan usulan untuk mengganti nama CB Owners pun harus dilakukan voting.
apakah perlu diganti atau tidak, yang akhirnya dalam voting tersebut suara terbanyak meminta adanya pergantian nama. Peserta yang hadir pun kemudian mengusulkan nama-nama pengganti CB Honores. Beberapa nama yang diajukan mengganti nama CB Honores adalah CB Indonesia, CBI, Persatuan CB Indonesia, PCBI, dan ada nama lain seperti Perkumpulan CB se-Indonesia dan lain-lain. Banyak yang memberikan usulan nama pengganti CB Honores dengan argumentasi masing-masing. Kami dari Bali mengajukan nama CB Indonesia. Karena kalau menggunakan kata honores, kata itu kebarat-baratan, dan nama itu tidak mencerminkan nasionalisme, terang Immanuel KCB Denpasar. Berdirinya CB Indonesia. Dalam pertemuan di Surakarta tanggal 17 November 2007 ini tentu patut dijadikan tonggak sejarah berdirinya CB Indonesia, CBI. Yang kemudian untuk membuktikan CB Indonesia itu memiliki gaung dan kekuatan berskala nasional, maka digelarlah Jambore Nasional CB Indonesia yang pertama di Jogja, 1–2 Nov 2008. Dalam Jamnas CB Indonesia yang dikaitkan dengan silaturahmi wisata CB itu, juga dihadiri perwakilan CB-CB di luar Jawa yang juga mendapat antusias dan respon positif. Dalam Jamnas itu pula kemudian diusulkan dan ditetapkan nama pengurus CBI yakni Ketua Mbah Jo, Jatim, Wakil Gede Sastrawan, CBCL Lampung, Sekretaris Doyok, Jokes Jogja. Dalam Jamnas CBI di Jogja ini juga diperkuat oleh 3 ketua panitia gabungan dari klub di Jogja yakni Jeffrey dari Mokta, Nanok dari Jogja Revolution CB dan Towo dari Jokes. Setahun kemudian, tepatnya 25–26 Juli tahun 2009, digelar Munas ICB Indonesia di Semarang. Namun kegiatan konsepsional berupa LPJ membuat ADART, membuat program kerja dan pemilihan kepengurusan tidak terjadi. Munas CBI di Semarang sama sekali tidak ada pembahasan. Ketua SCBC Semarang Bro Denny pun mengakui tidak ada acara pembahasan apapun dalam Munas CBI di Semarang. Hal serupa juga terjadi dalam Munas 3 CB Indonesia di Mataram, Lombok tanggal 19 Maret tahun 2011 tahun lalu. Tidak ada satupun pembahasan Munas, padahal wakil dari Kalimantan, Sumatera, termasuk Bali dan NTB hadir. Sementara dalam Munas 2 CB Indonesia di Madura tanggal 19 Juni tahun 2010 yang dirangkai dengan deklarasi CB Madura itu, hanya menghasilkan pergantian dan menetapkan pengurusan baru CBI yakni Mbah Jo Presiden CBI, Wapres Bakung, Sekretaris Bro Andong, Bendahara Bro Johan, dan pengurus lainnya yakni Bro Monos dan Bro Agus Brewok. Semuanya pengurus berasal dari Jawa Timur dengan pertimbangan agar mudah koordinasi dalam melaksanakan tugas dalam pengurusan organisasi CBI. Sedangkan Munas 4 di Caruban, Madiun tanggal 8 September tahun 2012 menelurkan sejumlah rekomendasi, diantaranya revisi ADART. Beberapa kegiatan lain yang digelar CBI yakni Jamnas 2 CB Indonesia di Kriya Payung Jatinangor, Bandung 26–26 Oktober tahun 2009. Jamnas 3 CB Indonesia di Nganjuk, Jatim tanggal 10 Oktober tahun 2010.
dan Jamnas 4 CB Indonesia di Bengkulu 26–27 November 2011, serta rapat kerja CBI 27–28 Nov 2010 di Blitar, Jatim. Kontemplasi. Hiruk-pikuk yang terjadi belakangan ini atas CBI hendaknya dimaknai sebagai dinamika dalam organisasi sekaligus peringatan. Bagaimanapun juga besarnya organisasi CBI dengan beragam keterbatasannya ini telah dibangun dan dibesarkan oleh rakyat CBI itu sendiri. Ratusan bahkan ribuan warga CB sendiri yang akhirnya pula menentukan untuk memberi persepsi dan penilaian atas pengurus CBI itu sendiri. Banyak tokoh-tokoh CB, sesepuh, yang telah ikut merintis dan ikut andil atas kelahiran CBI. Namun kesetiaan mereka ini tidak untuk digambar-gemborkan. Mereka inilah adalah kekuatan yang diam dan tak ingin mendapatkan tempat pun untuk dicacat sekalipun, untuk mengingat betapa besarnya partisipasi rakyat CB dalam memberikan kontribusi terhadap CBI. Telah diawali sejak pendirian CBI itu sendiri, termasuk memfasilitasi semua event CBI. Selain itu tentu kita masih ingat, ketika warga CB melalui klub masing-masing mulai dari Bali, Jatim, Jateng melakukan aksi kirap bendera CBI secara estafet selama kurun waktu 2 bulan yang berakhir di Jamnas CBI di Nganjuk. Ini juga untuk mengukur sejauh mana warga CB memberikan dukungan sepenuh hati kepada CBI. Makna ini seharusnya menjadi kekuatan bagi pengurus CBI. Dan jangan sesekali melukai perasaan warga CB dengan menanyakan sejauh mana warga CB memberikan kontribusi terhadap CBI. Apa yang telah dilakukan rakyat CB tersebut terhadap simbol kebesaran yang bernama bendera CBI, tak lain untuk bentuk lain didedikasi yang ditujukan kepada pengurus CBI. Dengan harapan bendera itu menjadi simbol persaudaraan CBI ke senusantara. Sebagaimana moto CBI yang tertulis dalam bendera, CBI Indonesia menyatukan Nusantara, yang tak lain spirit sekaligus pesan moralitas segenap warga CBI dan pengurus CBI untuk tetap mengutamakan persaudaraan di tanah air. Semoga sekilas kacatan ini menjadi berarti. Salam persaudaraan.